isu soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak. Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo. Gitu. Ya, baik. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru, ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, ya, sudah kelihatan kuning begitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan, ya, Pak, ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan, Pak, sekaligus selain fakultas. Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial, kan, Pak? Ada penjelasannya nggak, Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa, ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu, apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu, sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi, ya? Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa, Pak, itu mulai ada penjurusan seperti itu, Pak? Nah, ini saya yang ada informasi, barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh, ya. Yang penting itu jauh setelah zamannya Pak Jokowi. Jauh setelah jauh. Nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan, ya, Pak, keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Betul. Terutama pada jenjang akademis kuliah, ya, Pak, ya? Ya. Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono, ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa, Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Yang diisukan Pak Jokowi namanya memakai
nama Pak Hari Mulyono itu ya? Iya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah ya, SMA, beliau itu dari SMA Negeri. Ya lupa, nggak kelihatan. Yogyakarta ya, dia di saya nggak bawa kacamata. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan. Ini SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 Surakarta, Pak Hari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Sudah berbeda, Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya? Tidak mungkin. Jadi Pak Hari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Iya. Beda angkatan berarti Pak ya? Enggak, Satu angkatan. Okay. Tapi ini dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang, ya. Memang ada-ada aja ya Pak isu-isu. Iya. Iya. Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Iya. Ada yang seperti saya karena budunya ya setelah Pak Jokowi baru saya diwisuda. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Iya. Tergantung juga lama penelitiannya ya. Iya. Ada yang penelitiannya panjang, ada yang pendek. Iya. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari pihak Dekan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tentang keabsahan ijazah Pak Joko Widodo pada saat jenjang masa kuliah. Juga didukung oleh keterangan dari teman-teman seangkatan semasa kuliah. Itu saja yang kami dapat laporkan. Jadi saya juga bawa, nah ini tadi Om Herwan di foto ini di aslinya kan sama tulisannya sama. Di tengah isu ijazah palsu, rekan-rekan seangkatan Joko Widodo sempat memberikan pengakuan. Mereka menceritakan kala melakukan praktikum hingga kehutan bersama Jokowi semasa berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Bahkan rekan Jokowi turut memperlihatkan foto ijazah asli. Menarik ke belakang, isu ijazah palsu Jokowi sudah membuat geger publik sejak tahun 2022 lalu. Saat masih menjabat sebagai presiden, Jokowi sempat bertemu dengan teman semasa kuliahnya. Momen itu diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Jokowi pun sempat membahas tudingan ijazah palsu bersama rekan-rekannya. Mereka pun bernostalgia dan menunjukkan beberapa foto, termasuk saat wisuda di UGM. Lantas, seorang teman Jokowi yakni Johannes mengenang saat masa-masa kuliah, seperti mengerjakan praktikum dan kehutan bersama Jokowi. Kemudian, rekan Jokowi yang lain menunjukkan foto ijazah yang dimilikinya. Ia mengaku ijazahnya sama dengan Jokowi, termasuk dalam pengetikan tulisan. Ya, seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa, nah ini tadi Om Herwan di foto ini di aslinya kan sama tulisannya sama. Jadi, kan sama semua. Sama. Jadi nggak ada dekannya Prof Sunardi waktu itu. Profesor Sunardi. Rektor Prof Jenis hurufnya kan memang jenis hurufnya sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai puncak. Puncak Gunung Kerinci. Itulah menjadi. Jadi ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. SMP, tahunya SMPP. Kemudian nama itu berubah, jadi diganti dalam apa itu boardnya itu diganti SMPP beri dalam kurung SMA Negeri 6. Oh, Surakarta begitu. Gitu. Dan resmi berubah tahun? Ya kalau resminya kan ya memang tahun 85 ya itu SMA-nya itu ya. Tapi waktu itu tahun-tahun apa 1980 ya. Itu sudah SMA 6. Sebetulnya SMA 6. Ya, sudah boardnya itu plakatnya sudah berbunyi SMPP dalam kurung SMA 6 Surakarta. Supaya nggak ada lagi anak SD nyasar ya Pak? Iya, nggak ada lagi yang nyasar gitu. Dan bahkan itu tulisan SMPP 40 dalam kurung SMA Negeri 6 itu yang memberi nama itu dari Dinas Pendidikan
tingkat provinsi. Oh, begitu ceritanya. Ya termasuk saya itu sendiri. Oh, iya. Terus SK-nya itu berbunyi ditempatkan di SMPP ya 40 dalam kurung ya, SMA Negeri 6. Sudah ada waktu itu, tahun itu sudah ada. Tahun 80 sudah ada. Oke, Pak Sudadi. Ya. Sebagai guru pada saat itu, apa yang paling Bapak ingat dari sosok Pak Jokowi? Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi itu memang pinter, cerdas. Untuk biologi aja atau untuk semuanya? Enggak, untuk semuanya. Biologi juga pinter, bagus. Dan dia kalau duduk, saya masih ingat selalu berada di paling depan. Paling depan. Biasanya memang kalau yang pinter-pinter tuh di depan, ya Pak? Depan, betul. Dan dia yang agak pecicilan di belakang. Ya betul. Jadi memang gitu. Jadi agak diam. Dulu sukanya pakai rambut agak panjang, agak gondrong, agak panjang gitu. Memang dulu modelnya rambut gondrong. Yang belakangnya duduk di belakang itu rambutnya sampai sepundak gini. Oh gitu. Memang itu namanya model. Laki-laki nggak Pak ya? Laki-laki itu model. Iya. Gitu. Nggak dicukur Pak pada saat itu? Model gimana? Model ya ngikutin model gitu. Iya. Kalau istirahat ya cuma dia itu duduk di teras gitu, apa itu ya biasa gitu. Kalau yang lainnya kadang-kadang rame-rame gitu loh. Pak Jokowi itu agak diam, tapi pandai gitu, cerdas. Bahkan di kelas 3 itu pada waktu ujian itu dia mendapat juara umum. Oh, kelas 3 ya Pak ya? Iya, ujian itu secara paralel itu juara umum. Iya. Kalau juara umum ada hadiahnya nggak tuh Pak dulu? Ya. Ada hadiahnya nggak Pak? Ya saya ada waktu apa itu waktu pemberian itu ya. Tapi saya agak lupa itu kalau hadiahnya lupa itu. Iya. Mudah-mudahan Pak Jokowi masih nyimpen gitu maksudnya. Saya lupa kalau itu. Tapi ya jelas pandai, cerdas. Pak, tapi katanya pelit kasih tahu temen. Itu yang namanya temannya bilang pelit memberi tirunan itu ya memang harus gitu. Jadi ilmu itu ya harus diusahakan sendiri, murni ya. Pak Jokowi bener, nggak usah diberikan teman-teman, bener itu ya gitu. Jangan dikatakan pelit, itu memang yang betul mah gitu. Iya gitu. Iya, berarti apa namanya, dulu nggak ada masalah ya Pak guru sama beliau Pak ya? Nggak ada masalah. Bagus. Pak, berkaitan sama ijazah palsu Pak yang beredar. Salah satunya kan yang disasar adalah SMA. Nah, ijazah palsu pada saat SMA. Bapak sebagai saksi, bagaimana tanggapannya? Saya sebagai gurunya, gitu, atau saksi hidup, gitu, bahwa Pak Jokowi itu adalah betul-betul murid di SMPP Negeri 40 dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. Tidak palsu. Saya sebagai saksinya itu ijazahnya asli. Ya. Nggak ada istilah palsu. Kok banyak yang percaya ya Pak? Ya, mengapa nggak percaya? Mengapa nggak sampai nggak percaya gitu? Itu saya sendiri saksinya. Iya. Asli. Dan Pak, saya mengajar sendiri. Mengajar sendiri. Pak, ketika sebagai mantan guru ya Pak ya. Iya. Ada nggak pesan untuk bekas murid Bapak yang bernama Pak Jokowi? Bagaimana cara dia untuk menghadapi persoalan inilah gitu? Pesan dari Bapak apa Pak untuk beliau? Saya kira Pak Jokowi itu lebih bijaksana ya. Bijaksana. Jadi soal-soal yang sepele remeh gitu tuh mungkin nggak begitu tertarik. Ya paling-paling nanti kan seperti ini. Jadi seperti ada bukti-bukti seperti saya saksinya mengatakan itu bahwa ijazah itu asli betul, tidak palsu. Saksinya saya, gurunya loh ini, gurunya. Gitu. Oke Pak, kalau gitu terima kasih atas Sama-sama. kesediaan waktunya ya Pak Sudadi ya. Iya. Tadi wawancara saya bersama Pak Sudadi, guru biologi Pak Jokowi ketika mengenyam bangku sekolah di SMA 6 Surakarta. Sampai jumpa.